Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang tiang hormati, singkatnya hadirin hadirat, jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti saat ini tiang Pelunggum Sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita hadir di majlis yang mulia ini, semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharap, kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Bila mana kita ingin selamat dalam kehidupan dunia akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali kita semua terus mencontoh baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi, meneladani beliau dalam kehidupannya. Karena itu bila mana kita meneladani beliau, mencontoh baginda Nabi dalam kehidupan ini, insyaallah tiang Pelunggum Sami akan bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha pengasih, Allah itu sangat penyayang bagi hambanya, Allah itu sangat pemurah bagi kita semua. Karenanya kita merasakan nikmat yang sangat berlimpah, nikmat yang sangat banyak yang tidak pernah berhenti Allah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Bayangkan kita merasakan nikmat, habis itu dikasih lagi nikmat yang lain. Setelah nikmat itu ada lagi terus, tidak pernah putus nikmat Allah hadir di tengah-tengah tiang Pelunggum Sami. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih, maha sayang bagi kita semua. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita,
Sampai Allah memerintahkan kita, Bapak Ibu, coba hitung nikmat yang saya berikan kepadamu. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, coba tiang pelunggum sami jamaah bini rekeng nikmat nenek, kita coba uraikan satu persatu, bapak-bapak, berapa nikmat Allah yang sudah kita terima saat ini. La tuhsuha, mustahil tiang pelunggum sami mampu untuk menghitungnya. Bahkan di dalam surat Ghafir ayat 61 di tengah-tengahnya disebutkan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada kita semua. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi manik nenek, tidak semua manusia itu pandai bersyukur. Dan selaput manusia tahu berterima kasih ujung desida Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain ditegaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sesungguhnya yang bisa bersyukur kepada Allah itu hanya sebagian kecil dari manusia. Dan selaput manusia, tidak semua makhluk Allah yang bersyukur kepadanya, tetapi hanya segelintir orang. Padahal Bapak Ibu, syukur itu tiang bertanya, keperluan Allah, kebutuhan Allah, apa kita yang perlu kepada Allah? Tiang pelunggum sami yang memerlukan Allah, kita yang perlu bersyukur kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan tiang pelunggum sami. Jadi jangan sampai berpikir, oh lamun itu ndek mati ojuk nenek yang rugi. Oh lamun itu ndek bersyukur ojuk nenek, Allah tidak akan senang. Harmati Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita semua, tetapi kita yang memerlukan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, Allah berkuasa atas kita, Allah memberikan segala kenikmatannya kepada kita, maka kita yang perlu atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis kursi disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inna awwalakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Manusia manik nenek, lamun sekiranya selaput tiang pelunggum sami saarak le gumi pair niki, dari manusia pertama yang Allah ciptakan sampai manusia terakhir besok di hari kiamat, termasuk dari bangsa jin yang pertama diciptakan oleh Allah dan jin terakhir sebelum hari kiamat besok, semuanya bersepakat untuk taat kepada Allah, semuanya bersyukur kepada Allah, semuanya ibadah kepada Allah. Dinarak dengan ingkar ujuk nenek, dinarak dengan durhaka ujung desida Allah SWT. Apa yang terjadi kata Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan pernah bertambah kemuliaan Allah, keagungan Allah sedikit pun. Di sisi yang lain, Bapak-bapak, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Sekiranya selaput makhluk Allah yang Allah telah ciptakan, baik itu dari bangsa jin maupun bangsa manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, semuanya bersepakat untuk durhaka kepada Allah, semuanya bersepakat untuk maksiat kepada Allah. Tidak ada yang mau bersyukur, tidak ada yang mau beribadah, tidak ada yang mau ngaji. Apa yang terjadi kemudian kata Allah? Mana qasa min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu?
Yang memerlukan Allah itu adalah kita. Ita sak perlu ujuk nenek, tiang pelunggum sami yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keperluan Allah atau kebutuhan Allah. Karena itu, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk golongan abdan syakura, agar tiang pelunggum sami tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Ada 3 cara kita bersyukur. Telu cara dengan bersyukur ujuk nenek. Mana yang 3? Hamba Allah. Yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur itu diungkapkan dengan lisan atau ucapan kita. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Syukur dilakukan dengan hati, diyakini dengan hati. Dan yang ketiga itu adalah asyukru bil jawarihi awil arkan. Syukur yang dibuktikan dengan perbuatan atau tindakan. Inilah Bapak Ibu 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Lamun tiang pelunggum sami, kalau kita semua mengamalkan 3 cara ini, maka insya Allah kita semua akan tergolong sebagai abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menghadirkan 3 cara bersyukur itu dalam kehidupan? Yang pertama Bapak Ibu, orang dikatakan bersyukur bila mana dia menunjukkan atau menghadirkannya dengan ucapan. Apa ucapan yang harus tiang pelunggum sami sampaikan di hadapan Allah? Jangan pernah lupa mengucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat itu Bapak Ibu, harus tiang pelunggum sami menghadirkan pujian kepada Allah, menghadirkan ucapan yang baik kepada Allah. Apa ucapan atau pujian yang baik itu? Kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah pujian kita kepada Allah, ungkapan yang sangat disenangi oleh Allah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, ibu-ibu, lamun dek tahu bersyukur elek barang sakodek, elek nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur di atas nikmat yang besar. Dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat sabelik. Ini kadang-kadang batur sampai jamaah, lamun sekedik je berkemik doang, bocong doang sekedik. Lagu-lagu lu aja alhamdulillah ini sulun sok belik ulun bibi alhamdulillah. Arah ibu-ibu lain niki lamun dah jogok sekedik sisa sama aman. Niki pun berkemik terus, bocong terus. Aran lagu lamun jak loek jak niki bu seru kemas semamen ketun dah sekedik-kedik tu lah leman wayan tapi aku kopi masih am ngopi kakak dan asal kembel sisa tebeng saloek sambil jamaah tidak boleh seperti itu nggih. Yang sekedik yang loek pengebeng atau penjongkok semama yang pelunggum sami tetap alhamdulillah. Deden saloek doang tuan kena alhamdulillah. Pada jamaah laki masih menu lamun loek batin tuan kena alhamdulillah. Arak dengan keketuan berembih hasil melani jelon ni apa? Oh ni dia
Apa pira lalu ni kanggo sampai jamaah. Kata-kata apa pira lalu uli cukup, mohon maaf, tidak boleh keluar dari mulut seorang yang beriman. Kenapa? Karena itu semua menunjukkan kalau dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Samula sampai jamaah dah kan sekedik bila alhamdulillah bahasa Nunazah. Kenapa? Karena tadi ucapan Rasul SAW, lamun dia tahu kena alhamdulillah elek barang sekedik, apalagi selalu maka kita harus biasakan dalam hidup ini selalu mengucapkan alhamdulillah sekecil apapun pemberian Allah. Lalu ngojek jelun ni misal Bapak Ibu saran hujan ini, hujan kira-kira berembiruan penumpang, harap penumpang kira-kira ia berbau doang penumpang ni masih dinara penumpang, sehingga oleh-oleh jamaah laki mohon maaf nggih oleh bisa ngojek ada 20 tolang mau ada 20 yu ada enggak ada rezeki. Mendengar saya tahu bersyukur ibu-ibu alhamdulillah hanya semamat searan cuaca barat meni wah luwe wah kurang oleh terima doang dia sadebit ani dikido ruam bang sida jano ni oles lah kata-kata yang seperti itu tidak boleh nggih. Jadi alhamdulillah sekecil apapun pemberian Allah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus keluar itu alhamdulillah. Makanya tiang pelungkum sami mohon maaf kepada Allah, dalam keseharian kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, termasuk misalnya selesai makan tapi doa pelungkum sami hingga sampai keluar berdoa apa pendek? Apa doa? Apa? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Jadi terus selesai makan tiang pelunggum sami ucapin alhamdulillah. Coba kita bangun dari tidur tadi berdoa apa pendek? Ingat apa doa? Alhamdulillah. Engkau jamaah bini doa, saya berdoa, saya laki berdoa apa pendek baru? Berdoa. Jerungkat balik langsung ke. Sampai jamaah itu nikmat. Bangun dari tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bangun. Ada orang yang terus sakit. Ada orang yang mungkin bermasalah kesehatannya. Ada orang yang tidak bangun-bangun sampai detik ini, sehingga harus dikonsepkan surat kematian. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan nikmat hidup kembali. Nah, tiang pelunggum sami mau kesempatan diberikan nikmat hidup, maka kita ucapkan alhamdulillah. Makanya para ulama ia bahasan kata-kata alhamdulillah itu ada ungkapan alif lamnya itu ditempatkan di situ. Apa makna alif lamnya di situ? Lil istighraq. Alif lam yang ada di alhamdulillah itu menunjukkan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi kita tujukan semua yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, alhamdulillah semua itu milik Allah. Makanya jangan sampai tiang pelunggum sami kufur kepada Allah secara lafzi. Kufur lafzi, nggih, berembekan dengan kufur lafzi, ingkar kepada Allah dengan lisan. Lah, kebalik-balik mesti dia betul. Nabi ulit, lasing not, saya dikenal kaku, saya tahu. Nah, itu adalah cara-cara yang keliru sampai jamaah. Samula dengan sampai jamaah dia minta barak, kalau rezeki marah sebetul, kesolah balik marah sebetul. Nabi ini alhamdulillah Allah memberikan karunia kepada saya. Seorang yang beriman tidak boleh lepas dari kata-kata alhamdulillah atau hal-hal yang menunjukkan kepada dirinya bahwasanya dia bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu, apa yang kurang dari beliau? Bayangkan harta benda, beliau menguasainya.
kerajaan beliau memilikinya, kemampuan berbicara dengan semua makhluk Allah, dia mampu melakukan itu. Tetapi begitu beliau memiliki segalanya, bukan menjadikan beliau ingkar kepada Allah. Enggak doang basen, hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah anugerah dari Allah. Saka luwek dengan nilai Arab sampai jamaah nggih. Di Arab itu, kalau di Arab rumahnya mewah-mewah itu ditulis ayat ini, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah, ini adalah pemberian dari Allah. Nabi Sulaiman menjawab Nabi, hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari Allah. Apa tujuannya kata beliau? Liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman sendiri berkata sampai jamaah, semua ini ujian dari Allah. Apakah saya pandai bersyukur atau justru saya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan ini semua sampai jamaah nggih, agar kita tidak menjadi orang kufur, maka mari kita bersyukur. Bagaimana caranya? Syukur dengan lisan. Jangan sampai tiang pelunggum sami kufur dengan lisan. Yang kedua, syukur yang kedua itu dilakukan dengan bil qalbi. Syukur dengan hati, syukur yang dihadirkan dari hati sampai jamaah. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Para ulama ya basen, orang yang bersyukur dengan hati selalu menunjukkan dirinya cukup atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang sekedik cukup, yang lowe cukup. Berapapun yang dia dapatkan, dia merasakan cukup, dia merasa puas atas apa yang Allah berikan kepada dia. Atau dalam bahasa yang lain sampai jamaah, orang itu bisa menikmati hidupnya dengan sifat qanaah, merasa cukup atas segala pemberian Allah. Maka orang yang merasa cukup, orang yang merasa puas, ini menunjukkan kalau dia sudah bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Sebaliknya Bapak Ibu, lamun dengan dek puas-puas terus doa. Orang yang tidak merasa cukup terus boyak kepeng benang terus sampai dia melupakan waktunya untuk Allah, hak-hak Allah dia lupakan. Maka inilah orang yang tidak bersyukur dengan hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus menunjukkan rasa syukur dengan hati. Bagaimana? Kita selalu merasa cukup berapapun Allah berikan kepada kita. Jadi mohon maaf, bukan berarti orang yang cukup dengan hati atau qanaah itu tidak bekerja. Bukan berarti dia tidak berusaha. Beda halnya dengan orang yang qanaah dengan tidak qanaah. Beda posisi orang bersyukur dengan hati dengan tidak bersyukur. Ambil contoh, Bapak Ibu, lamun sekek niki bersyukur dengan hati. Bagaimana cara dia? Dari pagi dia keluar mencari rezeki, terus dia berusaha. Lagu demen ngebang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, cukup wah julu. Nggih, akhirnya apa? Dia pergi menunaikan kewajibannya di hadapan Allah. Inggas niki dia balik ke lumbar balik lalu banyak rezeki. Ini namanya orang yang merasa cukup dalam hidup. Berapapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Ndek marak dengan sak keduan, mohon maaf, berbesak keduan, lalon boyak kepeng. Ini puas-puas, ini cukup. Allahu Akbar terus baik boyak kepeng. Dia nasa diri. Kadang-kadang kewajibannya di hadapan Allah dia tidak lakukan. Kenapa dia tidak melakukan? Karena dia tidak merasa cukup dalam hidup ini. Dia tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan dari Allah. Lu rasa? Bedanya tipis sekali. Yang satu dia berusaha, tetapi dia ada remnya. Bila mana ada waktu untuk Allah, dia dahulukan Allah. Tetapi yang kedua ini sama sekali tidak mempedulikan waktunya untuk Allah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bahasa Nabi, laisal ghina an kasratil mal,
Innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya bahasa Nabi, ndek napa dengar seluit duit, ndek napa dengar seluit duit banden, duit harta, tidak, bukan itu orang kaya bahasa Nabi. Lagu embe dengan kaya meno, innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup dalam dirinya. Nasa, sehingga itu mohon maaf, berduit rezeki cukup untuk kita hidup, cukup untuk tiang pelunggum sampai bisa membantu sesama, cukup untuk kita bersedekah, cukup untuk kita berangkat ngaji, cukup untuk kita nuntut ilmu. Jadi kita merasa cukup sampai jamaah. Nih, jadi kita berusaha, kita mencari rezeki, tetapi Allah di atas segalanya dalam kehidupan kita. Maka bila mana Allah memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk berbuat baik, kita lakukan itu. Inilah orang yang qanaah. Jadi salah, jangan sampai mengartikan qanaah niki adalah menerima saja tanpa ada usaha. Pelih nggih. Jadi saran qanaah niki adalah berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar mencari rezeki, tetapi berapapun yang Allah berikan, dia terima dengan senang hati, dengan penuh ketulusan. Inilah yang disebut dengan orang yang qanaah. Pertanyaannya kepada Allah, berbicara tiang pelunggum sami adit sakonaah dalam hidup ini. Soal luik manusia, saya mohon maaf, wah tebing rezeki masih doa berboyak, sampai-sampai dinasa waktu, dinasa diri. Kenapa dia tidak bisa qanaah? Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu, surat Al-Fajr ayat 15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran ada dua model manusia. Yang pertama, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah, dicukupkan kebutuhannya, luwe tekican isi nenek, kepengen luwe, asetan luwe, pokok selapu apa luwe. Orang ini justru mengatakan apa? Rabbi akraman. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang yang mohon maaf diberikan segala kebutuhannya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka dia hanya berkata-kata dalam dirinya, Allah sedang senang sama saya, Allah cinta sama saya. Bukannya menjadi dia lebih baik, Bapak Ibu, bukannya menjadi orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia hanya petenteng petantang, dia mengatakan saya disukai oleh Allah, saya disenangi oleh Allah. Sami jamaah, itu keliru sekali. Atau sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dia diuji oleh Allah dengan kesulitan, rezeki sulit, usaha gagal, bisnis rugi. Sami jamaah, justru orang ini bukannya mendekat kepada Allah, justru mengatakan apa? Oh, nenek yang beri ujuk aku, Allah tidak suka sama saya, Allah tidak senang sama saya, Allah benci sama saya. Bapak Ibu, inilah tipologi orang yang tidak qanaah. Tebengin rezeki ngeremon, nggih, ndek tebengin kesulitan masih ngeremon. Nah, pertanyaannya, kenapa ada manusia seperti itu hamba Allah? Dikasih rezeki dia lupa kepada Allah, dikasih kesulitan pun dia lupa kepada Allah SWT. Jawabannya kata Allah, orang ini tidak qanaah disebabkan satu, kalla balla tukrimunal yatim. Pertama, Anda itu tidak pernah memuliakan anak yatim. Demuah lalu kita anak yatim, demuah lalu serius anak yatim, demuah tahu periak. Bermit tidak periak, lalu begita doang di luar, lalu berdait doang di luar. Sami jamaah, coba tiang pelunggum sami, lamun itu makin sulit rezeki, lagu lamun serius anak yatim. Oh, saya lebih beruntung dari dia. Coba pelunggum sami serius anak-anak Palestina nih kira. Nggih, kanak batur-batur jamaah sagira ngeremon serius kanak-kanak Palestina. 3 semeton, 4 semeton dinara ina amaan. Sila munapi mun kelur, rumput mun kelur sami jamaah. Musila lamun serius barak meniki bersyukur tak pendek. Lamun tiang pelunggum sami serius anak yatim sabarak meniki dinara dengan rumuk, dinara dengan rawat, itu jari pacu tak pendek.
bersyukur jarit, alhamdulillah ya Allah untuk baik ita masih sehat, arak langan boyak kepeng benak, arak jadi sanggup dalam jarit. Coba seriuk kanak-kanak yang terlantar di situ sami jamaah ini. Maka kita perlu dekat sama anak yatim, perlu tiang pelunggum sami boyak anak yatim. Kalau kita misalnya di tempat kita kesulitan, datangi panti-panti asuhan Bapak Ibu, lalu boyak anak yatim, serius anak-anak anak yatim yang tidak punya orang tua tapi masih bisa ngaji, masih bisa memperdalam ilmu, masih tekun belajar dan lain sebagainya. Ngonek-ngonek itu tahu bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu jadi resep sami jamaah supaya tiang pelunggum sami bisa qanaah dalam hidup ini, boyak anak yatim. Kira boyak anak yatim apa nek? Wah, boyak anak yatim ya gawe keras doang hati. Nasa ya doan kering, ya pun kering itu niki. Kenapa? Karena tidak pernah mencari anak yatim. Padahal seorang anak yatim niki bahasa Nabi, mohon maaf, man masaha ra'su yatimin, itu golam doang otak anak yatim niki sampai jamaah yat mau pahala nggih. Lagu delik lalu bergolam-golam doang, golam-golam. Maksud golam sak kasihan tiang pelunggum sami merasa iba, otomatis tiang pelunggum sami bisa kita membantu dia beberapa yang bisa kita bantu nggih. Itu sami jamaah resep yang paling jitu supaya tiang pelunggum sami bisa qanaah, bisa bersyukur, boyak anak yatim. Kedua, resep supaya kita pandai bersyukur kepada Allah, supaya kita qanaah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Anda itu kenapa tidak qanaah? Karena Anda tidak pernah memberi kepada orang miskin. Dia muah lalu tolong dengan jeleng, dia muah lalu santuni orang-orang miskin. Coba sampai jamaah, lamun itu arak makin rezeki nggih. Arak kita kana dengan sama mekir-mekir saninara yang keluar. Kira-kira periak kenapa dek? Lamun periak berarti kita bersyukur sampai jamaah. Alhamdulillah ya Allah, terpeliwat isi nenek kaya dengan. Coba kita lihat kondisi orang-orang yang di bawah kita. Makanya dalam agama sami jamaah, supaya tiang pelunggum sami merasa bersyukur terus kepada Allah, Nabi bahasa Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum, seriuk dengan sa posisi lebih rendah dari kita. Nenek nongak antam lampak ni dengan beli balik ya melet-melet lontu, dengan berdua mobil bapak nonton dengar ni apa si Dajjal, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang yang di atas. Inilah yang menjadikan tiang pelunggum sami keliru, sehingga kita tidak qanaah. Samula napi gamak bapak syukur be pelingih berdoa harap pegawaian kan belum. Kira-kira lamun dengan mama depan menok cemoh lah balik gamak bapak untung membayar pegawaian aneh ruan dengan ini harap pegawaian. Dia narak sin mangan mu itu alhamdulillah dapat modok si nenek. Kira-kira lah dengan mama dapat modok si sini dan cemoh dah balik. Wah pemodok semama ya entan dengan pecemoh semama ada semakin semangat bergawe ya Nasa. Dia sedang minta kepeng doang dan kapung semama nggih. Niki sami jamaah. Jadi kita harus melihat yang ke bawah untuk melahirkan syukur dengan hati. Lihat yang ke bawah, delek nongak lalu bahasa Nabi SAW. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalau tadi orang itu tidak qanaah karena tidak menyantuni anak yang fakir miskin, maka sila arak jar rezeki lalu jongkok kanak-kanak nggih. Baik ke panti asuhan untuk anak yatim atau orang-orang miskin, maka akan melahirkan rasa cukup. Saketelun, kenapa kita tidak pernah bisa bersyukur dengan hati? Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Arak dengan mohon maaf nggih isi tamak hirup pun kepeng-kepeng luntu sampai-sampai warisan masih berpesiaan.
Arak dengan sadek bank semeton warisan sampai jamaah. Jadi lamun dengan barak menikih jiwa, mentika dan berpikir dia nak tenang hirup pun. Rasa? Kena arak dengar tiang masih arak cerita. Niki kancet semeni semeton. Niki papuk tiang doang ngepek niki bapak oleh. Ya, kehebat dong inam sida oleh kena apa wan tebeng si semeton. Saya kejut tatongan. Cukup wasida nikah. Nginding-nginding malik kuning. Mulia doang bait warisan. Sampai jamaah tidak boleh seperti itu. Kalau sudah harta warisan harus dibagi secara fikih waris. Nggih, fikih miras. Jadi tidak boleh. Kecuali dia harus menghitung-hitungnya secara agama. Maka ia gawit ite pelunggum sami tidak tenang, tidak merasa cukup. Kenapa? Sampai harta warisan doang masih mudbait. Merasa? Hati-hati seperti ini. Keempat, yang menyebabkan orang itu tidak pandai bersyukur dengan hatinya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kepeng di atas segalanya, harta di atas segalanya. Lupa nojok sak lain, pokok berembin tak mau kepeng. Aran wayon sampai jamaah makin coba tiap jelu arak dengan ketangkep ibu-ibu malik, dedara-dedara malik. Sakembe lalu jadi kurir narkoba. Alo hatungan tadi jok ni ara dua bok ni ara dua lah sing paling mau senggam doang kolong tebeng 500. Kenapa? Karena bagaimana caranya dapat uang. Pokok nak kepeng sehingga dia berani melakukan apapun. Mohon maaf, berapa ibu-ibu bapak-bapak terutama nih dengan saya jual diri coba sila. Dedara-dedara sampai jamaah. Yang penting dia dapat uang. Nah, inilah yang menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Selalu kita mencari harta. Laki-laki pira dengan sandek asa kewajiban nenek-nenek, ndek gawe pesurut nenek, banin gawe dosa lek julun nenek. Kenapa? Karena memang dia sudah orientasinya harta semata, kepeng doang, ulin anti-angen sehingga lupa ujung di sisi Allah SWT. Ini sampai jawab lagi. Karena itu syukur yang kedua itu harus dihadirkan dengan hati, yaitu bisa menghadirkan sifat qanaah, merasa puas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Seketelun sampai jamaah, cara kita bersyukur adalah syukru bil jawarih awil arkan. Syukur itu dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Bagaimana caranya? Kita melakukan sesuatu yang baik. Solat itu adalah cara kita bersyukur dengan tindakan. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ngaji, ya tanda bersyukur ejuk nenek kembek, tebeng nikmat sehat, arak sempat, arak waktu, datang yang pelunggum sampai ejuk deriki. Ini namanya syukur dengan perbuatan. Arak yang terkicar rezeki modok isi nenek, arak kepeng lebih, nih sida sing bantu. Berarti ini adalah namanya syukur dengan perbuatan, syukur dengan tindakan. Makanya di dalam ungkapan ulama sampai jamaah, makna syukur itu apa? Asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Syukur itu adalah selalu melakukan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Saya icalin yang pelunggum sampai nikmat desida Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari kita? Ibadah. Pacu-pacu, mati-mati, gawe pesuruh nenek. Kalau itu yang kita lakukan, maka itulah yang disebut dengan syukur. Karena itu sampai jamaah yang dimuliakan Allah SWT, telu jenis syukur niki harus hadir dalam kehidupan pelunggum sami nggih. Dia bau pelek-pelek. Beruan arak dengan sogih enggak modal alhamdulillah doa. Sekali-kali alhamdulillah lagu suruh bersedekah dek milih. Pelit tutup balung, sembahyang dek milih. Berarti niki dek man taparan bersyukur. Atau mohon maaf, Masya Allah murah lalu berjongkok jok tuti lagu sombong dan jauh japat diri. Ada tahu nak sogih nih aku nih paling dek sekali alhamdulillah arak rezeki terkican si nenek. Alhamdulillah, dia harus seperti itu sampai jamaah. Atau mohon maaf, dia rajin berbagi, lagu din qanaah, din merasa cukup, terus kepeng, sembahyangan dek, ngajian dek, selapu apa tulen dek, bersedekah jalan, lagu urusan dia kepada Allah dia tidak tunaikan, maka ini keliru sampai jamaah. Maka kalau kita ingin dikatakan abdan syakura,
hamba Allah yang bersyukur maka harus menghadirkan 3 sekaligus. Dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian sampai jamaah. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.